diharapkan dengan adanya kepengurusan baru ini bisa mencarikan solusi. Nah, kita berharap masa periode sebelumnya kan masih banyak tuh PR-PR Pak yang belum selesai gitu. Nah, jadi PR-PR yang belum selesai itulah yang dicarikan jalan solusinya seperti apa. Itu yang kami harap gitu. Dari pemerintahan baru atau dari kepengurusan yang terpilih pada saat ini gitu. Meskipun menurut Pak Chandra kemarin Munas itu tidak sesuai. Bukan tidak sesuai Pak. Kalau saya melihat karena itu ajang Munas atau Kongres itu kan kita melakukan tahapan pembelajaran demokrasi sebenarnya berorganisasi. Kita melihat seperti itu, ya, yang mana di dalamnya ada rentetannya, laporan pertanggungjawaban, kemudian diserahkannya kepemimpinan pada saat ini, kemudian dipilihlah sesuai dengan mekanisme organisasi. Itu yang kita harapkan, sehingga kami dari yang peraturan muda bisa belajar sebagaimana proses Munas yang seharusnya gitu. Kalau kemarin itu dicontoh lagi oleh kaum muda nantinya, ya bagaimana organisasi kita. Saya rasa organisasi kita ini dengan peserta yang katanya 1 juta orang seluruh Indonesia dan luar negeri ini, dengan kondisi seperti ini sangat kita sayangkan Pak, sangat kita sayangkan sekali. Itu yang kami pantau gitu, itu yang kami ikuti gitu. Ya artinya Pak Chandra tadi berkali-kali mengatakan sayang kalau memang ternyata dalam pelaksanaan Munas itu seperti itu ya sebetulnya. Dia artinya ada sesuatu yang perlu dikoreksi, sesuatu yang perlu diperbaiki. Tapi kan ini terjadi. Iya benar Pak. Kan sudah yang terjadi ya memang sudah terjadi. Dirubah itu nggak mungkin gitu kan. Nah, ya. Yang kita lihat seperti itu. Nah, apalagi saya juga mengikuti bahwa statuta yang kepemimpinan sebelumnya juga sedang digelar perkara juga, kalau nggak salah ya Pak ya. Bahwa termasuk advokatnya juga gitu ya, yang diajukan oleh Pak Haji Mubarak dan Dr. Sis gitu ya. Sebenarnya kejadian-kejadian ini atau fenomena yang terjadi saat ini itu merupakan pembelajaran bagus Pak menurut kami. Kenapa? Kenapa ini bagus? Merupakan sebuah pelajaran yang tidak di bangku sekolah. Ya, artinya apa? Sesuatu hal yang sudah dianggap atau disinyalir tidak benar, terus dilakukan perbaikan, itu kan bagus. Nah, kami melihat bahwa kalau bisa itu organisasi apapun lah, ya maupun ormas, mau organisasi politik sekalian pun, yang namanya kritik atau dikritisi itu sesuatu hal yang bagus Pak menurut saya. Ya, bagaimana pembelajaran kita dewasa gitu sebagai organisasi, bukan sesuatu hal yang dianggap semacam makar atau menentang atau membangkang, tidak seperti itu. Kami belajar dengan kondisi-kondisi OP yang terjadi dari kemarin sampai hari ini gitu. Kami akan mengambil hikmahnya itu dengan pola pikir dan sudut pandang masing-masing. Nah, coba Bapak bayangkan ketika seorang perawat yang punya sudut pandang dan pola pikirnya sedikit melenceng atau nyeleneh, maka dia akan menganggap, wah ini organisasi apaan kan gitu. Kok bisa seperti ini kan gitu. Nah, padahal kita mau bahwa organisasi itu dicintai oleh anggotanya. Itu yang penting, itu poin penting sebenarnya Pak. Jadi kalau ada di Munas ini, mohon maaf, kalau ada di Munas seperti ini, terus rentetan kejadian-kejadian itu, kemudian terjadilah hal yang kita sayangkan seperti ini, takutnya nanti menjadikan sebuah bahan ciplakan, ya,
Di tingkat DPW terjadi juga seperti itu, di tingkat DPD terjadi juga seperti itu, di tingkat DPK terjadi juga seperti itu. Nah, mau jadi apa organisasi kita gitu? Kita mau dewasa nih, 47 tahun usianya gitu. Ya, masa yang sangat-sangat bugar sekali kalau seorang insan yang udah 47 tahun menuju kedewasaan. Nah, ini yang kami mau sebenarnya. Nah, makanya saya juga termasuk orang yang boleh dikatakan memberikan pemikiran-pemikiran bagaimana memang OP ini, organisasi ini betul-betul berjalan sebaik mungkin, kemudian terjadi pendewasaan dalam berorganisasi. Itu aja sebenarnya, Pak. Ya, tadi bicara demokrasi dalam satu organisasi. Menurut Pak Chandra, apakah kemarin Munas sudah sedemokrasi yang Pak Chandra yang inginkan, terutama anggota? Kalau saya lihat, Pak, kalau seperti itu kan tidak, masa iya dengan banyaknya para akademisi, kemudian 34 DPW, 500-an lebih DPD gitu, ditambah ribuan DPK, tidak hadir sosok yang mau kita lakukan kontestasi di sebuah munas atau sebuah kongres. Sayang kan, Pak? Menurut saya sayang sekali. Masa para pemikir-pemikir, para senior-senior, para akademisi tidak melihat hal-hal seperti ini gitu. Dan saya juga karena saya juga aktif dengan teman-teman yang di profesi lain, mereka menganggap kok bisa seperti itu. Mereka berpendapat kayak IBI, kita lihat IBI ya, atau IBI gitu. IBI aja yang adem ayem, Ikatan Bidan Indonesia, pasti juga ada kontestasinya. Ya, IBI yang medis, Ikatan Dokter Indonesia, mereka juga ada kontestasi gitu. Kan lucu, kok tidak ada permasalahan apapun, kemudian terjadilah rekonsiliasi, berdamai gitu. Berdamai dengan siapa? Permasalahannya dengan siapa? Kan aneh menurut kami gitu. Nah, tahu-tahu yang sudah digadang-gadangkan, ada yang dari akademisi yang mau mendeklarasikan diri menjadi calon, kemudian Pak Edi Wur, kemudian memang Pak Harif Padilla gitu kan. Toh kok mereka mundur semua? Ini yang menurut kami itu mencengangkan, Pak. Itu yang membuat kami merasa munasnya acara perhelatan besar, acara kumpul-kumpul, atau memang menjalankan proses demokrasi di organisasi. Itu menurut pendapat kami, Pak. Nah, gitu. Termasuk tadi dibilang mengenai pertanggungjawaban. Apakah menurut Pak Chandra pertanggungjawaban dalam Munas itu bagian daripada Munas? Iya, Pak. Kalau menurut kami laporan pertanggungjawaban itu bagian dari Munas, ya, bagian dari Munas, rentetan dari acara Munas, ya. Tapi apakah dia masuk ke acara inti Munas? Saya juga mengerti, Pak. Ya, yang diatur sesuai dengan mekanisme organisasi. Saya tidak mengerti hal itu. Cuman setahu saya setiap masa jabatan apapun, ya, baik itu organisasi tingkat RT sekalian pun, ataupun tingkat RW atau kelurahan, Karang Taruna, kalau habis masa periodenya kan mereka akan melakukan laporan pertanggungjawaban. Ini menurut kami gitu. Nah, apakah LPJ itu masuk kepada rentetan acara inti Munas atau Pramunas atau Pasca Munas, kami juga tidak mengerti. Ya, sebenarnya ini harus dibuat setransparan mungkin, Pak, sehingga kami betul-betul para perawat ini bisa belajar gitu. Belajar bagaimana berorganisasi gitu. Nah, bukan hanya menerima begitu saja. Apapun yang terjadi, yang penting kita masih punya organisasi. Tidak seperti itu juga gitu. PPNI harga mati. Memang PPNI harga mati, nggak ada lagi organisasi perawat ya, Pak, selain dari PPNI gitu. Tapi kami mau para senior-senior, akademisi, guru besar, para pemimpin kami yang ada di organisasi itu memberikan
pelajaran yang berharga buat para generasi muda ini dalam berorganisasi gitu. Nah, itu udah menjadi satu hal yang seharusnya mereka lakukan. Nah, kami tidak mendapatkan itu di saat Munas kemarin gitu. Artinya tadi ketika berbicara Bapak tidak mendapatkan hal itu, berarti transparansi nggak ada dong? Ya, transparansi nggak ada dong. Kalau kita bilang ada transparansi, mungkin kalau pendapat saya sampai hari ini nggak mendapatkan hal itu. Artinya mungkin kapasitas saya mungkin tidak wajar mendapatkan itu menurut pandangan yang lain. Tetapi masyarakat keperawatan atau perawat-perawat yang ada di dalam tataran anggota, mereka juga mesti harus tahu, Pak. Ya, kayak mana pertanggungjawabannya gitu. Kayak mana kondisi keuangan organisasi gitu. Sehingga betul-betul kita berorganisasi ini betul-betul baik lah gitu. Bukan berarti kami membilang organisasi kita tidak baik gitu. Cuman kami berharap bahwa organisasi ini berjalan sebagaimana mestinya sehingga anggotanya juga rasa memiliki organisasinya bakalan tinggi. Bukan hanya sekedar bagaimana STR saya harus hidup terus, kartu anggota saya 5 tahun tetap hidup, kemudian saya bisa bekerja. Bukan itu, Pak. Bukan itu saja gitu. Nah, ya nanti para senior bakalan pensiun atau bakalan tidak aktif lagi. Para anak muda bakalan menjadi pemimpin gitu. Sehingga kami diberikan pelajaran yang bagus dalam organisasi gitu. Nah, ini yang tidak kami dapat sejauh saya pantau dari Munas dan Pasca Munas. Ya, kita berharap setelah Pasca Munas ini ada semacam sesuatu hal yang diumumkan ke publik anggota gitu. Entah itu melalui mekanisme per level atau memang dipublish secara umum gitu. Mudah-mudahan itu terjadi. Itu yang kami harap. Mungkin Pak Chandra tahu Munas sebelumnya 2015. 2015 saya mengikuti, Pak, tapi saya juga nggak tahu apakah aklamasi atau apa, nggak tahu. Yang jelas saat itu di Palembang. Di Palembang itu kalau saya lihat dari pasca Munasnya itu memang kan ada item-item yang PR-PR yang harus diselesaikan. Contoh kayak turunan dari Undang-Undang Keperawatan nomor 38 ya. Hari ini kita lihat bahwa turunannya ada PMK nomor 26 tahun 2019 kalau nggak salah. Yang kalau saya lihat, saya baca sekilas itu merupakan copy paste, Pak. Copy paste dari 38 dijadikan PMK ya. Nah, itu yang belum terwujud. Yang kedua, konsil keperawatan. Mana konsil keperawatannya? Ya, yang kita berharap ketika sudah lahir di tahun 2014 Undang-Undang Keperawatan nomor 38, kita berharap di masa PR yang telah dibuat di saat Munas itu terwujud yang namanya aturan-aturan aturan-aturan penjelasan dari Undang-Undang 38 ini gitu. Undang-Undang Keperawatan. Kemudian konsil. Hari ini kita berinduk di KTKI ya. KTKI, ya. KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, yang di dalamnya ada dokter, ada profesi-profesi yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu tadi gaji perawat sepantasnya 3 kali UMP. Ini menarik menurut saya. Tapi apakah dibahas di laporan pertanggungjawaban atau tidak, kita nggak bisa mengikuti karena memang itu tertutup gitu. Nah, kita berharap bahwa tingkat level, baik itu DPW, DPD, atau DPK itu bisa membuka ini ke para perawat yang menjadi anggota lah di dalam organisasi, sehingga terlihatlah transparansi yang saya bilang tadi. Ya, apakah di LPJ itu diminta, dilaporkan, kemudian apakah LPJ-nya diterima. Nah, ini kan perlu gitu, karena
Saya juga mengikuti di tingkat Musda, kemudian Musprop gitu kan. Yang seperti itu mekanisme yang saya tahu, Pak. Ya, artinya kan tidak jauh beda dong di Musda, Muswil atau Musprop dan Munas itu kan sebetulnya mekanisme hajatnya kabupaten kota, kabupaten provinsi sama pusat sebetulnya kan sama dan sekarang memang kita disuguhkan yang menurut Pak Chandra bahwa ini tidak sesuai dengan agenda yang sebelumnya karena Munas itu kan harus Pramunas, Intramunas dan Pascamunas yang secara jelas-jelas ada istilah rekonsiliasi. Siapa yang dianggap punya pertentangan pada judulnya rekonsiliasi kan itu sebetulnya tadi. Benar, Pak. Jadi itulah yang membingungkan kita. Nah, sejauh yang saya tahu, karena saya juga pernah menjadi pengurus di DPD di bidang organisasi, setahu saya mekanisme musyawarah itu ya seperti itu tadi, ya seperti yang kita bahas barusan gitu. Nah, kita nggak mendapatkan itu sebagai anggota. Ya saya berbicara kapasitas saya anggota gitu. Kapasitas saya seorang perawat yang di tataran bawah. Saya nggak dapatkan itu. Nah, apakah di tingkat level DPW, DPD itu mendapatkan karena mereka yang hadir di sana, itu yang belum jelas. Nah, kita berharap ke depannya itu dibuka ke kita, dipublish ke para anggotanya sehingga para anggota itu melihat bahwa mekanisme atau aturan-aturan yang ada di Munas itu telah dijalankan sebagaimana mestinya. Itu yang kita harapkan, Pak. Ya.